Hello, good morning everybody. How are you today? Miss Hope, all of you always be okay. Amin. Halo semuanya, apa kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Okay, meet again with Miss Julie by this video. For today, Miss will continue on our lesson, our English lesson. Today is 14 May 2020. Oke, jadi hari ini ya 14 Mei 2020 kita lanjut lagi pembelajaran bahasa Inggris kita. Nah, di sini Miss akan membahas beberapa materi. Oh iya, di sini juga nantinya Miss pakai dua buku kita ya. Miss akan bahas student booknya sama workbooknya. Jadi di sini kita ada bahas beberapa soal kita yang di student book sama di workbook. Jadi nanti kalian setelah dengar video dari Miss ini, setelah buka video dari Miss, isi kembali atau salin isi jawabannya di buku student or workbook kalian ya, sesuai dengan yang kita bahas. Okay, let we see about our material for today. Okay, for the first material, mistake from student book page 112 and 113. Is it about reveal vocabulary from our story? The title is A Vacation with Grandma. Jadi ini Miss hanya mereview beberapa vocabulary yang Miss anggap penting ya. Miss tulis karena kemarin kan hari Selasa Miss udah meminta kalian untuk read the story, udah meminta kalian untuk membaca story-nya. Nah, di sini Miss ada review, Miss ada tulis beberapa vocabulary-nya. So, please write on your notebook. Jadi tulis vocabulary yang Miss tampilkan di slide ini silakan ditulis di buku tulisnya. Okay, let we see about the vocabulary. The first vocabulary is spend. 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 Who knows what is spend in Indonesia? Ada yang tahu apa ini spend di Indonesianya? Spend is menghabiskan. Okay. Lanjut ya, next vocabulary. Nah, there is a vocabulary drove. Ya, drove. Nah, drove ini kata dasarnya atau kata awalnya adalah drive. Drive is mengendarai. Okay, next. Brush. Nah, brush ini apa ya? What is the meaning of brush? Brush is sikat. Tahu sikat ya? Apa? Okay. Next. Before. Before apa? Ada yang udah lupa sama before ini apa? Okay. Before, sebelum. Lanjut. Ada until. Who knows what is until? Until is sampai ya. Sampai. Misalnya ini menentukan waktu sampai kapan gitu ya. Oke. Dan ada stable. What is stable in Indonesia? Stable is kandang kuda. Nah, lanjut. Fit. Fit. Who still remember what is fit? Siapa yang masih ingat tentang feed? Feed ini udah ada di bab-bab kita sebelumnya itu. Apa feed? Feed, memberi makan. Nah, next ya. Ada after. Nah, after ini antonimnya si before. Kalau before itu sebelum, nah afternya adalah setelah. Oke, next ya. The last vocabulary is fair. What is fair? Fair ini adil. Nah ini adalah some vocabulary from our story. Jadi ini ada beberapa vocabulary yang Miss anggap penting dari story kita itu ya. Miss persingkat. Jadi boleh dituliskan di buku tulisnya nanti ya. Oke, nah kita lanjut lagi ke next slide. Kita lanjut ya. Oke. This material mistake from student book page 113.
Jadi di materi ini Miss ambil di student book halaman 113 ya. Jadi ini kita mau complete the sentences ya. Complete the sentences. Jadi kita mau melengkapi kalimat complete the sentences based on our story. Jadi sesuai dengan cerita yang udah kita baca. Jadi di sini ada soalnya, ya kita mulai ya. Number 1. Sean's parents are going to. Sean's parents are going to. Orang tua Sean akan pergi. Orang tua Sean mau pergi kemana? Di cerita itu mau pergi go to Meksiko ya. Afrika ya. Jadi orang tua Sean mau pergi ke Afrika. Okay, next number 2. Number 2, Sean wrote nah si Sean ini nulis apa ketika dia di sana? Tulis text message. Jadi dia menulis pesan ya. Benar ya, ini based on our story. Jadi sesuai dengan berdasarkan cerita kita itu. Okay, next number 3. Sean watch his grandma feed. Sean melihat neneknya memberi makan. Apa yang diberi makan neneknya? Apa yang ada di rumah neneknya itu? Di peternakan neneknya itu ada apa? Ada horse. Jadi Sean Sean watch his grandma feed the horse and brush their coats. Jadi dia melihat neneknya memberi makan kuda dan apa tadi brush, sikat, berarti menyikat mantel kudanya itu ya. Okay, next ya, number 4. Every morning and before dinner, Sean. Jadi setiap pagi sebelum makan sebelum makan malam si Sean ini ngapain dia gitu kan, kerjanya ngapain? Kita lihat dia feed the horse, jadi dia memberi si kudanya makan ya. Okay, next number 5. After a month, Sean's parent came. Jadi setelah 1 bulan orang tua Sean datang mengapa? Habis tadi kan mengantar si Sean ke rumah neneknya. 1 bulan kemudian orang tuanya datang lagi untuk menjemput si Sean. Nah, menjemput dalam bahasa Inggris apa? To pick up. Ya, jadi pick up ini menjemput. Okay, next number 6. His parents said time to. Jadi orang tuanya bilang ketika pas sudah dijemput ya. Jadi orang tuanya si Sean bilang apa? Time to say goodbye to grandma ya. Oke. Nah, silakan ditulis di buku student booknya. Jawabannya silakan disalin. Jawabannya yang ini yang Okay, we continue on. Okay. We continue on. This material mistake from student book page 114. Jadi ini Miss ambil dari student book halaman 114. It is about season. Jadi ini tentang musim ya. Season itu musim. Nah, jadi kalau di belahan bumi bagian utara dan bagian selatan sana, mereka mempunyai 4 musim ya. Jadi mereka mempunyai 4 musim. Nih. Many countries in the northern and southern hemispheres have 4 seasons. Jadi di bagian bumi, bagian selatan dan bagian utara itu mereka mempunyai 4 musim. Nah, musim itu apa aja? Let we see for the first season. Yang pertama, spring atau musim semi. Nah, yang kedua ada the second season is summer. Summer ini musim panas. The third season ada
fall, musim gugur. The fourth season, there is a winter, musim dingin. Nah, di sini mereka ada 4 musim. Kalau di Indonesia nggak ada ya kita ya, nggak ada spring, nggak ada summer, nggak ada fall, nggak ada winter. Jadi di Indonesia itu musimnya beda. Kenapa? Karena negara kita Indonesia dekat dengan ekuator. Nah, apa itu ekuator? Ekuator is garis khatulistiwa. Jadi ekuator itu garis khatulistiwa. Karena negara kita dekat dengan garis khatulistiwa, jadi kita hanya mempunyai 2 season. Jadi negara-negara yang dekat dengan ekuator just have 2 season. Nih, countries close to the equator have 2 season. Jadi ya, beberapa negara yang dekat atau berdekatan ya gitu dengan garis khatulistiwa itu mereka hanya mempunyai 2 musim. Nah, ini berarti negara yang termasuk adalah negara kita, negara Indonesia. Let's we see what is the season. Nah, kita lihat apa itu musim yang ada di negara-negara kita. Nah, nih, wet, what is wet? Musim hujan, and dry, musim panas. Is it right in Indonesia just have 2 season? Benarkah kita hanya punya itu? Benar ya, kita hanya ada musim hujan sama musim panas aja. Oke, sampai di sini penjelasan Miss tentang seasonnya, tentang musimnya. Semoga mengerti ya. Oke, kita lanjut the next slide. Nah, this material Miss take from student book page 115. Jadi ini Miss ambil dari buku student book halaman 115. Ini ada tentang pengetahuan ya, pengetahuan tentang planet, bukan planet ya, tentang bumi lah ya gitu ya. Nah, tentang poros-poros bumi. Nah, di situ ada sentences ya, there are 4 sentences. Jadi ada pernyataan kalimat di situ. Kita disuruh mencocokkan antara pernyataannya dengan gambar nih ya. Udah ada gambar nih, ada 4 gambar. Nanti kita disuruh we give the number. Nanti kita akan beri number sesuai dengan pernyataan yang ada di bawah ini. Okay, let's we see the sentences. Yuk, mari kita lihat sama-sama kalimatnya. The earth spins on its axis. Nah, the axis it's not vertical. It's run diagonally to the planet. Nah, dia bilang apa? Nih, ada tulis di bawahnya. Bumi berputar pada porosnya, dan poros ini bukan atau tidak vertikal, tetapi dia berjalan secara diagonal mengelilingi planet. Nanti, yuk kita lihat mana yang ada garis berbentuk diagonal. Ya, yang mana kita lihat? Berarti yang ini. Nah, silakan tulis di buku student book kalian nanti ya. Nah, ini dikasih nomor 1. Oke. Let's we see the second sentences. Yuk kita lihat kalimat keduanya, pernyataan keduanya. The earth orbits the sun. It makes one orbit every year. Jadi dia bilang bumi mengorbit matahari. Bumi membuat satu orbit setiap tahunnya. Orbit itu apa? Mengelilingi ya. Jadi mengelilingi. Nah, kita lihat mana bumi. Bumi yang ini ya, yang bulat-bulat. Ini bumi. Nah, yang ini matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari yang mana? Berarti yang ini. Jadi ini kita beri give the number 2. Kalian tulis nomor 2 ya di buku kalian masing-masing ya. Oke, nah gini orbitnya. Nah nih perhatikan ya yang give Miss ini ya. Nah yang mengelilingi berputar terus ya. Oke, nah let's we see the third sentences. Kita lihat kalimat yang ketiga. When the earth is this side of the sun, there is more sunlight on the top half of
planet. Jadi dia bilang ketika bumi berada di dekat matahari, nah, ada lebih banyak sinar matahari di bagian atas planet. Nah, buminya itu dekat matahari, berarti sinar mataharinya menyinari bagian atas si planet, di planet ini, planetnya maksudnya bumi ini ya. Jadi yang mana kita lihat? Ini ada dua ya. Yang dia menyinari ke atasnya yang mana? Yang ini kan, kalau ini dia nunjuknya ke bawah, yang ini ke atas, berarti yang ini ya. Oke, let's we give the number 3. Okay, and then the last, when the earth is the other side of the sun, there is more sunlight in the bottom half. Jadi kalau ini tadi kebalikan dari ini, kalau yang ini tadi di atas dan ini yang di bawahnya. Jadi give the number 4. Oke, sampai di sini penjelasan Miss tentang pengetahuan sedikit pengetahuan tentang bumi dan mataharinya ya. Oke, we continue on. Kita lanjut ya. Okay, this material Miss take from workbook page 112. Jadi Miss ambil ini dari workbook ya, change your book ya. Jadi ini udah diganti. Jadi ini nanti Miss ada tulis jawabannya. Silakan salin di buku workbook kalian masing-masing, oke? Nah, di sini we remember again about our story. Kita ingat lagi tentang cerita kita yang a vacation with grandma ya. Tentang cerita kita itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau kita jawab berdasarkan cerita tadi. Nah, di sini for example ya, di buku kalian itu udah ada jawabannya kan, yang nomor 1. Why does Sean stay with grandma at the farm? Kenapa Sean itu tinggal sama grandmanya gitu kan di peternakan itu? Karena apa? Nah, ingat ini kan kata tanya nih. Why ini kata tanya, juga what kata tanya juga, why juga kata tanya. Nah, ketika ada kata tanya why ini, jadi why ini kan dalam bahasa Indonesianya mengapa. Jadi kalau misalnya katanya mengapa, jadi kalau ada pertanyaannya mengapa, kata tanyanya itu ya mengapa, jawabannya itu harus ada kata karena. Same in English, jadi sama seperti bahasa Inggris. Ketika ada kata tanyanya ya, why ini, jadi di sini harus ada kata because-nya. Seperti ini jawabannya. Let's we see the answer. Nah, ini kan kata tanya why. Nah, di sini ada because-nya. Because his mom and dad cannot take him to Africa. Karena mama papanya itu nggak bisa bawa dia ke Afrika. Jadi dia di mana dititipin atau ditinggalkan di rumah neneknya. Oke, ini udah ada ya jawabannya di buku kalian itu, ini for example. Nah, let's we see the second question. Yuk, kita lihat soal keduanya ya. Oke, why doesn't he want to stay on the farm? Why doesn't he want to stay on the farm? Jadi, di ini ada kata mengapa lagi, ada kata why lagi. Mengapa dia tidak mau tinggal di peternakan itu? Nah, berarti jawabannya pasti ada because. Jadi, karena because there is no television in the house. There is no children and it is boring. Jadi karena tidak ada televisi di rumah neneknya itu ya, tidak ada anak-anak, tidak ada temennya, dan itu membuatnya bosan di sana ya. Oke, ini silakan disalin di buku workbook kalian ya jawabannya yang warna kuning ini, dan udah Miss give the underline dan Miss garis bawah ini ya. Ini berarti jawabannya. Oke, next ya, number 3. Oke. What does grandma teach him to do? Apa? Nah, ini udah apa ya? What ini apa? Nah, ini udah nggak pakai because berarti jawabnya ya. Apa yang sudah diajarkan neneknya ke dia? Jadi, dia mengajarkan mengendarai. Ini apa? Mengendarai. Apa yang dikendarainya yaitu si ini nih, the horse. Jadi neneknya mengajar dia mengendarai kuda ya.
atau menunggang kuda gitu ya. Oke. Let's we see the fourth question. Kita lihat ya. Nah, pertanyaannya ada apa lagi nih? Ada kata why. Why doesn't Sean wants to go home with his parents? Nah, kenapa si Seannya nggak mau pulang ke rumah dengan orang tuanya? Pasti jawabannya ada because ya. Jadi karena because he loves riding. He wants to stay with grandma. Ya, jadi ini ada garis miring berarti ya, ditulis dua-dua nanti ya. Karena dia sudah menyukai itu mengendarai kudanya, jadi dia nggak mau lagi pulang. Terus dia juga mau tinggal sama neneknya. Dia udah mulai terbiasa dengan lingkungan di sekitar rumah neneknya ya. Oke, selesai sampai ini ya. Yang ini selesai. Next, kita lanjut ya. Next slide. Nah, masih di workbook page 112. Jadi masih di workbook halaman 112 yang bagian 2-nya itu ya. Ini perintahnya, read Sean's email to his friend. Write the words. Jadi kita mau baca emailnya si Sean untuk temennya gitu ya. Nah, di sini kita mau melengkapinya. Nah, di sini kita lihat ya. Ini Miss juga ambil dari buku student book kalian itu ya. This is my grandma's. Itu apa? Grandmanya itu ada peternakannya, berarti grandma's farm. I'm staying here during. Jadi during ini artinya selama ya. Saya tinggal di sini selama waktu apa sih yang tinggal di sana? Selama liburan, vacation ya. My grandma has. Grandmanya punya apa? Punya kuda sama anak kuda, a horse and pony ya. Jadi punya satu kuda dan satu anak kudanya. She is teaching me to ride. I love it and I'm pretty good now. Mom and Dad are in. Mama papanya di mana? Mama papanya tadi pergi kemana? Go to the Mexico? No, go to the Afrika. Jadi mama papanya pergi ke Afrika. They come back next week. Ya, ada terus I don't want to go home with them. I want to stay here with my grandma. Ya, with my, dengan siapa dia mau tinggalnya? Dengan neneknya. Oke, ini adalah Sean's email ya. Jadi ini adalah isi email Sean untuk temannya. Oke, next we continue. Oke. Nah, di sini mistake from workbook page 113. Jadi ini Miss ambil dari workbooknya halaman 113. Jadi di sini find six differences and write the sentences. Ya, jadi disuruhnya temukan 6 ya dia bilang. Tapi itu satunya kan udah ada di contohnya. Itu nggak Miss buat lagi yang contohnya yang example yang di atas di buku workbook kalian itu nggak Miss tulis lagi. Jadi di sini hanya ada 5 nanti yang Miss tertulis di sini ya. Maksudnya ditambah yang contoh itulah berarti 6-nya ya. Oke, let's we see. Kita lihat. Ini ada gambar the picture A and picture B. Kita lihat apa aja perbedaannya. Kalau ini kurang jelas bisa lihat di buku kalian ya. Nah, kita lihat perbedaan yang pertama apa? Oke. Nah, in the picture A, the girl has an umbrella. In picture B, she doesn't have umbrella. Benar nggak? Benar ya, ini dia membawa payung, yang ini dia tidak membawa payung. Berarti ini perbedaannya. Dah, oke ya. Kita lihat perbedaan yang kedua. Nah, in picture A, the girl has some carrots. In picture B, she doesn't have any carrots. Benar nggak kita lihat? Dia, iya, yang pertama ini yang boys ini. Yang ini ada ini ya girl ya, ini bukan boys ya. Girl ini dia bawa carrots
ya. Yang ini dia nggak ada bawahnya, berarti udah berbeda. Let's we see the third differences. Kita lihat perbedaan yang ketiga. Nah, in picture A, there are 5 horses. In picture B, there are 4 horses. Bener nggak? Picture A-nya ada 5. Yang picture B-nya just 4. Bener ya. Okay, next. Let's we see. Okay, in picture A, there are 3 clouds. In picture B, there are 2 clouds. Lihat awannya di sini kurang kelihatan ya. Tapi benar ya, di picture B itu just 2 clouds. Sedangkan while in the picture A, there are 3 clouds ya. Jadi awannya yang di picture A itu ada 3, di picture B itu hanya ada 2 ya. Okay, let's see the 5 differences. Kita lihat ya yang kelima. In picture A, there is a stable. In picture B, there is not a stable. Benar nggak? Benar ya. Jadi di picture A itu nggak. Okay, let's we continue on. Okay, this material mistake from workbook page 115. Jadi ini Miss ambil dari workbook halaman 115 ya. Jadi ini ada hubungannya sama student book kita yang halaman 115 juga ya. Nah, di sini kita akan menulis, di sini ada perintahnya look and write the words. Jadi ya kita lihat. Nah, ini yang nomor satunya nggak Miss tulis lagi ya. Contoh nomor 1 yang ada di buku workbook kalian itu nggak Miss tulis lagi. Miss mulai dari nomor 2. Jadi kalian mulai ngisinya dari nomor 2 ya. Nah, kita lihat ini ada apa? Ada garis, ini berarti ini namanya, inilah yang dinamakan poros bumi. Ya, apa poros bumi itu dalam Inggrisnya? Yuk kita lihat. Axis ya. Nah, kita lihat ini ada melingkar berkeliling ini ya. Kita lihat nomor 3 ini. Apa yang namanya berkeliling sama berputar ini? Dalam bahasa Inggrisnya apa? Kita lihat. Itu adalah spin ya. Nah, di sini there is a line. Nah, kalau line-nya gini, garisnya gini, ini namanya apa? Vertical or horizontal. Kita udah belajar kan? Nah, ini garis apa? Vertical ya. Let's we see, is it right or not? Horizontal line ya. Kita lihat ini adalah garis horizontal. Nah, yang ini berarti yang berdiri tegak gini. Ini garis vertical. Nah, nih ya, kita lihat di sini ada kita tulis true or false-nya. The earth axis is a vertical. Jadi dia tadi kan ada pernyataannya itu, dia bilang not vertical kan, yang di student book kita tadi. Nah, di sini disuruh tulis apa? Suruh jawab true or false ya, seperti kita biasa itu T or F. Jadi kalau benar itu write T, if wrong write F. Jadi kalau benar tulis T, kalau salah tulis F. Nah, kita lihat ini yang Miss ambil dari contoh. Kalau ini Miss tulis ya dari contohnya itu the earth axis is vertical. Itu berarti salah kan? Oke, ini F ya, berarti false. Nah, kita lihat yang kedua. The sun orbit the earth. Matahari mengorbit bumi. True or false? False ya, harusnya the earth orbit the sun. Kebalik dia ya, jadi false. Terus the number 3 ya, the earth make one orbit around the sun every year. Jadi ini benar nggak bumi? Dia bilang bumi membuat orbit itu satu aja mengelilingi. Ini benar atau salah? Salah ya. Baca lagi pernyataan kita yang di student book tadi ya. Cek lagi. Oke. Nah, yang keempatnya kita lihat there is always more sunlight on the south hemisphere.
Bener nggak? Ada selalu sinarnya selalu ya, sinarnya selalu terang di sebagian selatan sana. Bener nggak? Kita lihat ada ya di situ pernyataannya, baca lagi ya yang di number 3 or number 4 itu. Number 4 ya, bukan number 3 ya, ada di situ. Berarti benar ya. Berarti maaf, salah. Salah ya, false. Nah, yang ini dia true ya, berarti yang ini tadi Miss ulangi ya, yang nomor 3, the earth makes one orbit. Berarti bumi itu hanya membuat satu orbit saja dalam setiap tahunnya. Benar ya, true. Maaf ya, Miss ulangi ya. Number 4, there is always more sunlight. Ini benar ya, ini ada pernyataan yang sesuai nomor 4 juga yang di student book kita itu. Berarti ini false, salah dianya ya. Oke, next we continue on next slide. Oke, nah di sini mistake from workbook page 116. Jadi ini ada di workbook kita halaman 116. Ini menyusun dialog seperti kita biasa itu. Kan diberi nomor di sebelahnya ya. Jadi ini dialognya ini belum benar ya, belum tersusun rapi, belum sesuai tersusunnya. Nah, di sini Miss ada tuliskan juga artinya. Nah, bisa kita lihat, bisa kita susun artinya. Nah, di sini udah ada Miss tulis nomornya ya, sesuai nomornya udah Miss susun ya. Jadi kalian silakan tulis di buku kalian susunannya ya, mana nomor 1, mana nomor 2 ya, bisa di sini sudah Miss tulis artinya ya, bisa dilihat. Oke, next slide ya. Nah, di sini juga sama. Oke, let's see. Oke, nulis nomornya sesuai berdasarkan yang Miss tulis ya. Oke. Nah, di sini next ya, kita lanjutkan. Oke. Nah, the last material, materi terakhir kita. Habis ya, workbook selesai, student book selesai. Semangat buat tas. Oke. Nah, workbook page 117 ini workbook halaman 117 ya. Write the words in 4 group. Ini maaf ya, misalnya tulis lagi ya, maaf ini. Jadi dia bilang bagikan ya seperti kita biasa itu ini ke dalam 4 grup. Jadi yuk kita lihat grup yang pertama itu seperti di buku itu kan yang pertama ada cloudy. Berarti cloudy itu tentang cuaca. Nah, kita lihat cuaca itu apa aja temannya. Nah, yang ini ya, berarti ada tentang foggy, thunderstorm, sama rainy. Nah, yang kedua kita lihat, yang kedua itu ada chilly. Nah, chilly ini, teman si chilly ini ada siapa aja temannya? Oke, ada Chili, ada Australia, ada Brazil, ada Argentina ya. Oke, nah yang grup ketiganya apa? Itu ada umbrella, berarti itu perlengkapan tentang perlengkapan buat hari hujan itu ya, ada umbrella, temennya berarti temennya si umbrella ada raincoat dan teman-temannya. Let's we see, iya, umbrella, raincoat, hat, and boots. Jadi ya. Nah, the last group, kita lihat grup terakhirnya itu ada siapa? Negara lagi ya, itu England. Nah, England ini teman-temannya siapa? Ada England, Spain, Canada, and China. Nah, di sini the last slide ya. Nah, oh ya, di sini Miss tulis jawaban dari workbook kita yang bagian 3 ya, workbook halaman 117 bagian 3 ini ada Miss tulis. Jadi biasanya kita kan draw the lines ya, jadi biar mempermudah di slide kita, Miss langsung tulis ininya, langsung tulis jawabannya, kalian tarik garis aja di buku student book, workbook kalian itu ya. Jadi ini dari nomor 1 yang contoh itu udah ditarik ini ya, udah nggak bermasalah lagi ya.
Dah, yang kita mulai dari nomor 2. Nah, dari nomor 2 itu I draw the lines to I'm going, ya, terus tarik garis lagi, to call, terus you tonight, ya, tarik garisnya ya. Ikuti ya, dari I'm going to call you tonight, ya. Oke. Next, number 3. Nah, is it, ya, dari is tarik garis ke it, terus going to, terus rain, terus tomorrow, tarik garisnya ya. Nah, yang keempat, dari are tarik garis ke you, terus going to, terus send me a postcard. Ini bisa disalin di workbook kalian ya. Nah, jadi semua yang udah kita bahas di slide ini, udah Miss bahas di video ini, silakan salin di student booknya dan workbooknya jawabannya ya. Oke, sampai di sini video. Oke, sampai di sini video dari Miss. Thank you for listening, thank you for the change, thank you for attention. Terima kasih udah memperhatikan, udah mendengarkan video dari Miss. Dan ingat, tetap harus semangat, tetap belajar. Sebentar lagi kita akan ada penilaian akhir semester. Nah, harus tetap belajar meskipun dari rumah ya. Nggak ada kata tidak belajar, harus semangat, kita harus bisa. Oke, see you next time, see you soon.